Sorry, Pak. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa ada perbedaan beberapa penyakit yang biasa mengikuti pada diabetes. Salah satunya glukoma. Jadi glukoma karena non-diabetes dengan diabetes agak berbeda. Kalau diabetes, glukoma yang disebabkan karena diabetes, apakah retinopati itu karena katarak, karena kemampuan mata yang mulai melemah, kemudian retina yang terlepas, saraf yang tidak berganti selnya, dan seterusnya. Kelemahan-kelemahan yang membuat titik pandang itu berubah. Dia menjadi plus atau menjadi min atau menjadi silindris, itu diakibatkan karena adanya gula. Jadi begini Bapak Ibu. Saya harus sampaikan ini supaya Bapak Ibu bisa memahami dengan jelas ya. Saya akan jelaskan mengenai mata. Nah, seperti ini ya. Orang-orang yang sehat itu seperti ini. Ada lensanya, ada retinanya, ada bola matanya, ada jaringan saraf dan juga jaringan pembuluh darah. Kemudian ini adalah bagian dari bagian mata yang bening itu ya, yang bisa melihat. Itu sebenarnya kulit yang sangat tipis, di mana kalau andai kata Bapak Ibu melihat dari sini, semuanya berjalan dengan normal. Tetapi pada orang-orang yang sakit gula, di mana gula itu seharusnya kalau mengikuti kesepakatan para dokter, itu gula darah kita jangan lebih dari 100. Jadi 100 dianggap gula darah yang normal. Gula darah yang normal. Apabila lebih dari 120, 130, 150, bahkan 200, ada yang sampai 600, maka sel-sel mata ini yang terbuat dari protein. Jangan salah Pak, Bu, ya. Semua sel-sel ini terbuat dari protein. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Bukan terbuat dari karbohidrat. Kita mengenal bahwa yang namanya nutrisi makro itu ada protein, lemak, dan karbohidrat. Karbohidrat sebagai sumber tenaga. Protein sebagai pembangun tubuh. Ya. Lemak sebagai salah satu buffer untuk sumber tenaga. Nah, sel-sel protein, sel-sel mata kita, walaupun terdiri dari banyak bagian, itu semuanya terbuat dari protein, Bapak Ibu. Dia akan terganggu apabila gula terlalu banyak dalam tubuh. Apabila Bapak Ibu sudah mempelajari di antidiabetik, pernah saya jelaskan mengenai glikasi dan glikosilasi. Pada dasarnya, sel-sel yang terbuat dari protein ini bisa bekerja sama dengan gula, glukosa. Namanya glikosilasi. Jadi sel-sel mata, walaupun hanya mata, itu dia bekerja membutuhkan gula sebagai sumber bahan tenaga. Itu juga sama dengan organ tubuh lain, apakah itu paru-paru, apakah jantung, apakah ginjal, apakah usus kita, apakah hati kita, liver, semuanya membutuhkan gula sebagai sumber tenaga. Tapi ternyata pada orang yang mengalami diabetes, dia mengalami kelebihan gula, hiperglikemia. Istilahnya begitu, hiperglikemia. Akibatnya, karena mengalami hiperglikemia,
ternyata sel-sel di mata ini terganggu. Gangguannya apa namanya? Glikasi. Glikasi di mana semua bagian yang dari protein tubuh kita ternyata tidak semuanya mampu menerima gula darah tinggi. Dan kemudian mulailah campuran-campuran kovalen antara protein dan gula tadi mengganggu kerjanya. Saya akan berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Di dalam banyak penjelasan di antidiabetik itu dijelaskan bahwa orang-orang yang sakit gula akan mengalami banyak sekali penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif. Jadi sel-sel tubuh kita ada 37 sampai 50 triliun sel di dalam tubuh kita yang saling bekerja sama. Nah, sel-sel tadi kalau andai kata gulanya normal, 100-an tadi, maka sel-sel kita akan bekerja dengan baik. Tapi apabila lebih dari itu, 150, 200, maka sel-sel tadi tidak bekerja dengan normal karena kelebihan bahan bakar. Kelebihan bahan bakar. Saya akan berikan salah satu contoh. Kalau andai kata saya punya lemak, saya misalnya punya piring nih, punya piring kosong ini ya, saya taruh lemak 200 gram. Ya. Terus kemudian saya punya satu lagi di sini. Piring, kemudian saya isi dengan gula. Sekali lagi lemak, yang satu lemak, yang satu gula. Gula pasir, kemudian saya panaskan. Dua-duanya dalam masing-masing tungku. Tungku biasanya kompor ada dua ya, kanan dan kiri. Kemudian saya panaskan dengan suhu yang sama, dengan waktu yang sama. Apa yang terjadi? Lemak tadi akan mencair. Gulanya juga akan mencair. Itu 5 menit. Bagaimana kalau andai kata 10 menit? Ya, lemaknya akan tetap cair, tapi gulanya akan mulai mengental, mengkaramel. Kalau andai kata saya campurkan, maka lemak yang tadinya cair, tiba-tiba punya sifat yang sama dengan gula, mengental. Dia punya sifat adesif, melengket. Nah, itu bisa terjadi pada darah kita. Tapi sekali lagi, yang namanya proses glikasi seperti ini tidak hanya terjadi pada darah kita. Tidak hanya terjadi pada lemak kita. Lemak kita namanya triglyceride ya. Bayangkan kalau kecampur dengan gula yang akibat kita makan dari sayuran, dari buah-buahan, atau apapun yang datang dari tanaman. Maka dia akan mulai mengganggu siklus kerja metabolisme tubuh kita. Jadi sekali lagi, itu tidak bisa hanya disamakan, oh itu hanya dengan lemak saja Pak. Enggak, glikasi terjadi pada semua bagian tubuh kita, termasuk pada sel-sel protein. Terjadi pada lemaknya, pada lipoprotein, kolesterol, dan juga pada protein. Anda bisa bayangkan, kenapa orang-orang pada takut dengan kolesterol? Kolesterol itu baik. Bapak Ibu nggak ada kolesterol nggak bisa membuahi anak, Bu. Karena kenapa? Hormon estrogen, hormon progesteron, itu dibuat dari kolesterol. Hormon testosteron juga dibuat oleh kolesterol. Testosteron adalah hormon untuk kejantanan. Nah, untuk kewanitaan ada hormon androgen. Hormon androgen 2, progesteron dan estrogen. Hormon kewanitaan yang membuat kita bisa setiap bulan itu menstruasi setiap bulan. Nah, orang-orang yang mengalami glikasi, glikasinya tidak hanya terjadi pada lemaknya saja. Pencampuran antara gula dan lemak itu tidak hanya ikatannya hanya pada itu saja. Ikatannya akan terjadi pada semua bagian tubuh. Glikasinya. Kenapa? Ya, karena darah adalah alat transportasi. Dia akan mengalirkan semua gula ke seluruh tubuh kita termasuk mata. Anda bisa bayangkan kalau andai kata lemak terglikasi, dan itu terjadi pada mata, akibatnya apa? Lemaknya jadi saling mengikat di mata, dan jadilah katarak. Oleh karena itu orang yang katarak, matanya mulai ada lapisan putihnya, betul nggak? Itu karena lemak yang terglikasi dengan gula. Paham ya Bapak Ibu? Terus kenapa
Orang kemudian rabun. Di sini Bapak Ibu bisa melihat pandangan citra dari mata itu masuk ke lensa mata dan jatuhnya ke retina di belakang. Di sini ada saraf yang menerima. Nah, kalau andai kata terjadi glikasi karena gula yang mengacaukan, maka ini akan menjadi lensa ini akan menjadi lebih bukan tegas, lebih keras, Bu. Susah untuk gerakan. Dia tidak lentur. Dia bisa menjadi cembung, bisa mencembung sekali tergantung jarak pandang kita. Dia bisa menyembung dan tidak. Lensa itu bisa berubah-ubah. Nah, kalau andai kata orang yang terkena glikasi, maka lensanya akan bercampur. Ini kan lensanya terbuat dari protein juga, Bu. Protein bening. Protein bening. Nah, kalau andai kata ada gula di sana, terjadilah glikasi sehingga dia akan sulit sekali untuk melakukan kemampuan membesar dan mengecil lensa. Akibatnya kita sering mengalami plus atau minus karena oleh karena itu dibantu dengan kacamata. Nah, oleh karena itu latihan glukoma yang penderita diabetes adalah untuk tujuannya membuat anti glikasi, Bapak Ibu. Anti glikasi. Di mana gula darah kita dikurangi habis-habisan. Kesembuhan yang terjadi, yang Bapak Ibu harapkan, hanya bisa terjadi dan terlaksana apabila gula darah Bapak Ibu bisa di bawah 100. Maka kalau andai kata gula darah Bapak Ibu masih di atas 100, 120, 130, apakah bisa? Bisa, tapi sulit. Jadi Bapak Ibu harus mengejar gula darah. Ini punya penyakit diabetes ya. Bapak Ibu harus cek pastikan. Apakah Bapak Ibu menggunakan gula darah puasa, gula darah sewaktu, 2 jam PP, dipastikan itu adalah batas-batas aman. Dan yang paling aman adalah apabila Bapak Ibu mengetahui gula darah rata-rata. Gula darah rata-rata itu harus dari HbA1c. HbA1c. Biasanya gula darah dianggap normal apabila kita rata-ratanya di bawah 5,6. Di bawah 5,6. Yang NSGSP ya, itu harus dipastikan Bapak gula darahnya di bawah 5,6. Apakah orang yang diabetes bisa melakukan pernapasan nih? Bisa. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang gula darahnya bisa turun di bawah 5,6 walaupun diabetes. Dengan catatan harus pola makannya dirubah. Pola makannya dirubah. Jadi di sini bisa kelihatan di saya siapa yang pernah mengikuti pola anti diabetes dan tidak. Di sini seperti Pak Henry Agus Sunario, itu belum pernah mengikuti pola makan baru ya, pola makan baru. Di sini tidak saya lihat. Kemudian Bu Ninda Ovina dia juga belum. Jadi perlu saya sampaikan Bu Irianti Santoso juga belum ya. Jadi harus diketahui bahwa pastikan bahwa Anda mengetahui gula darah Anda dulu. Ini kenapa kita mengalami sakit glukoma atau retinopati, permasalahan pada mata, di mana mata makin rabun. Sel-sel tubuh manusia itu pada saya punya umur. Sel apapun di tubuh kita. Setiap sel ada umurnya masing-masing. Sel-sel mata, sel-sel kulit, sel-sel rambut, sel-sel organ-organ tubuh kita, sel-sel darah, ya itu masing-masing punya umur. Ya, saya akan ambilkan berapa yang mudah. Sel kulit itu umurnya 30 hari. 30 hari. Kalau Anda kata kulit saya ambil, dia itu mulai terbentuk dari hari pertama, begitu berakhirnya 30 hari kemudian kira-kira. Plus minus ya, plus minus 30 hari.
Jadi kalau andaikan sudah 30 hari dia akan mati, dia akan luruh. Makanya kita waktu mandi dakinya akan terkelupas ya, terkelupas. Nah, itu adalah sel-sel mati. Tapi begitu dakinya hilang, itu sel-sel yang terlepas luruh. Apakah nggak ada penggantinya? Ada penggantinya. Kita akan digantikan lagi dengan sel-sel yang baru. Nah, proses regenerasi itu terjadi terus-menerus. Itu membuat orang punya penampilan menarik atau tidak. Kan banyak ya, ada orang-orang yang regenerasi sel sangat bagus, sehingga pergantian sel kulitnya bagus sekali. Dan biasanya orang-orang yang tidak diabetes, dia lebih punya penampilan lebih bagus. Karena kenapa? Semua selnya melalui proses regenerasi sel atau pergantian sel itu dengan baik. Dan mengikuti siklus. Nah, kalau orang-orang yang sakit diabetes, ternyata tidak seperti itu. Bayangkan, sel kulit yang seharusnya 30 hari sekali tergantikan, menjadi sel kulit baru. Jadi, setelah 30 hari, dia akan setelah dimulai diciptakan, dibuat, bekerja, kemudian 30 hari kemudian mati. Nah, seharusnya yang namanya regenerasi sel, setelah ada satu sel yang mati, maka tubuh akan mencari gantinya, membuatnya lagi. Dibutuhkanlah protein untuk bisa membuat. Jadi bukan karena karbohidrat. Masalahnya orang sekarang suka karbohidrat. Nah, di sini yang Bapak Ibu masih menggunakan tulisan G, G, G itu ya, harus banyak belajar mengenai proses regenerasi. Di mana untuk membutuhkan regenerasi butuhkan protein. Makan protein, dan proteinnya harus dari hewani, nggak bisa dari nabati. Kenapa? Karena nabati malah menaikkan karbohidrat. Semua produk-produk nabati itu pasti menaikkan gula untuk orang-orang yang diabetes. Nah, untuk orang yang dengan bapak-bapak yang tanda nomor induknya menggunakan G, berarti masih belum mempelajari hal ini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu dan bisa bertanya jawab di sini. Nah, kemudian dipastikan kalau andai kata mata juga sama. Mata itu sekitar 40 hari sampai 80 hari itu berganti selnya. Nah, untuk orang yang diabetes nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena terjadi yang namanya glikasi. Karena terjadi glikasi, akibatnya sel-sel itu terlalu panjang masa kerjanya. Seharusnya sudah berganti sel-sel matanya, ya, sel-sel matanya ada sekian miliar di sini berkumpul membentuk satu fungsi. Nah, ceritanya apabila ada satu sel yang mati, maka tubuh seharusnya sudah mempersiapkan gantinya. Nah, ceritanya karena keadaan gula darah tinggi, proses itu diganggu yang namanya glikasi tadi. Akibatnya, matanya mulai kedaluarsa, mulai rabun. Kemampuan melihatnya sudah tidak bagus. Fokusnya tidak bagus karena sel-sel yang seharusnya bisa melakukan tugas itu tidak berganti. Sel-sel tidak menggantikan, sel-sel yang baru tidak menggantikan sel-sel yang lama. Itulah tanda-tanda retinopati diabetik. Oleh karena itu pastikan bahwa gula darah Bapak, Ibu di bawah 100. Kalau andai kata di bawah 100, maka protein yang kita makan setiap hari, kita makan masukkan ke mulut kita, itu akan menjadi bahan baku perbaikan sel kita. Ya Bapak Ibu. Jadi begitulah cara tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri. Makanya kalau andai kata saya punya orang tua saya umurnya udah hampir 80 tahun. Itu saya bingung kalau andai kata membaca, itu sudah masih tidak pakai kacamata, Bapak Ibu. Saya heran. Karena dalam beberapa hal saya kadang-kadang harus pakai kacamata besar. Ya, untuk membaca kadang-kadang saya harus pakai kacamata besar atau dibantu pakai kacamata. Saya usianya 56, Bapak saya hampir 80. Itu membaca koran masih bisa tanpa pakai kacamata. Terus karena saya pemerhati, kemudian saya cek gula darah Bapak, orang tua saya. Berapa gula darahnya? 70-80. Padahal dia bukan seorang penganut ketogenik atau penganut pola makan PMB. Dia hanya seorang petani yang setiap hari tenaganya digunakan dan gula darahnya habis terkuras untuk pekerjaan-pekerjaan beliau di sawah. Dan akibatnya
Bapak itu tidak gemuk kayak saya. Kalau saya kan gede ya. Gede tinggi 173, Bapak itu mungkin hanya sekitar 165-an. Jadi saya pikir ini sehat banget. Usia 80 masih bisa ke sana sini. Kadang-kadang ambil pensiun di kota saya. Kota saya di Magelang, Bapak Ibu. Saya tinggalnya di Pontianak. Orang tua dari mana? Dari desanya itu di bawah di lereng Gunung Merapi sampai ke kota Magelang untuk ambil pensiun itu jaraknya sekitar 17 kilo. Naik motor. Usia hampir 80 tahun. Sampai saya geleng-geleng, aduh itu bahaya. Tapi enggak, saya baik-baik saja ini. Kenapa? Karena pandangannya masih bagus dan sehat. Kenapa? Salah satunya karena gula darah rendah. Oleh karena itu, dan ceritanya, yang membuat gula darah terganggu dan menimbulkan masalah pada mata adalah makanan-makanan yang dari tanaman. Nanti kita akan diskusikan setelah kita latihan. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dulu yang penjelasan saya mengenai pernafasan retinopati glukoma ini. Mudah-mudahan dengan latihan ini Bapak Ibu akan semakin jelas dulu pemahamannya. Ya. Oke.